Jadi kalau Tuhan Yesus menyuruh itu ada keniscayaan kita bisa hidup kudus, tapi tidak dengan mengandalkan diri kita sendiri. Ada penolong yaitu Roh Kudus. Hari ini apa yang membuat saudara enggak bisa melakukan firman Tuhan? Hal apa yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk bisa melakukan firman Tuhan? Puji nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 ya. Dengan tema firman Tuhan hari ini adalah penolong yang setia. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 14. Belum bisa ditayangkan? Sabar ya, orang sabar itu subur. Ya, belum bisa keluar, Kak. Ya, kita baca di Alkitab kita masing-masing ya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Ya, sudah membuka semuanya? Oh, belum. Saya tunggu yang belum buka. Alkitabnya saya tunggu. Ya, kita baca ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kita mau menggarisbawahi hari ini bahwa Ia, ya Yesus, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain berarti sebelumnya sudah ada penolong, ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Sebelumnya sudah ada penolong. Dan kenapa kok harus diberikan penolong yang lain? Ya, saudara tahu bagaimana ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Semua permasalahan hidupnya Tuhan Yesus yang menyelesaikan karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dia mati, dikubur, hilang. Waduh. Murid pasti kecewa ya. Gimana yang diharap-harapkan kok mengingkari janji. Saudara pernah mengharapkan sesuatu terus diingkari janjinya? Pernah? Bagaimana rasanya? Kecewa. Rasa kecewa itu enggak enak, saudara. Tapi Tuhan Yesus itu bukan Allah yang mengecewakan. Yang percaya katakan? Berharap pada manusia bisa kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Tapi kok gimana nih? Yesus kok mati, kok meninggalkan, bahkan dia menaik ke surga. Dia kecewa, dia bingung. Karena itu Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa untuk, minta pada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji Tuhan itu menyertai kita selama-lamanya. Amin? Amin? Iya. Loh selama-lamanya kok ditinggal? Karena itulah Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Ya. Jadi enggak ada ceritanya kita itu takut sendiri. Ya. Jangan sampai saudara berkata, "Oh, aku hidup sendiri." Berarti saudara enggak menghargai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. "Oh, aku bangun rumah sendiri. Aku nyekolahkan anak sendiri. Begitu anakku kuliah diakui." Enak saja gitu. Ya, yang seperti ini adalah secara enggak langsung kita enggak menghargai hadirat Tuhan. Kita ini enggak pernah sendiri, saudara. Sendiri-sendirinya kita itu tak pernah sendiri. Jalani hidup ini, kau selalu menyertai. Ya jadi jangan takut, Tuhan menyertai. Apa hari ini yang menjadi ketakutan saudara? Apa yang jadi ketakutan? Aku mau pulang, rencana pulang Kak, tapi katanya tahun 2023, tahun ke-8, gak sido pulang aku. Ya,
ketakutan, saudara. Ya, hari ini kita mau percaya, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Karena itu ayo kita dekat dengan Tuhan. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita itu, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku pulang enggak ya? Kalau Tuhan mau pulang, terus saudara bilang, enggak Tuhan, 2003 gelap Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau kita pulang, pasti akan terjadi sesuatu yang mengharuskan saudara pulang. Tapi kalau Tuhan katakan standby dulu di Hong Kong, enggak Tuhan, aku sudah umur 30 mau menikah ini, aku mau pulang. Padahal Tuhan katakan, diam dulu di Hong Kong. Jadi segala sesuatu, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk menolong. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus mau naik ke surga. Yesus mau naik ke surga, rohnya diberikan kepada saudara dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah? Jadi Roh Kudus ada di mana, saudara? Di dalam hidup kita. Tapi kadang kita tanya, Tuhan, kau di mana? Loh, aku di sini. Di mana Tuhan? Loh, di sini. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tapi kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan. Tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mulai hari ini ketika kita menghadapi satu masalah, katakan, Tuhan, kau hadir di sini. Tuhan, kau mengerti apa yang aku perlu. Tuhan, engkau akan menolong setiap pergumulanku. Karena itu bukan kebetulan kalau Tuhan itu selalu mengatakan jangan takut. Masih ada yang takut? Lihat kondisi Mbak Dian. Kalau baru gajian, kondisi baik-baik saja aku enggak takut. Tapi ada kalanya suatu keadaan yang membuat saya menjadi takut. Mulai hari ini jangan takut. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa? Ya, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, kenapa? Tadi sudah kita jawab ya. Kenapa Tuhan memberikan? Karena Tuhan mau naik ke surga. Roh Kudusnya diberikan kepada saudara dan saya untuk menolong kita menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Dunia enggak semakin baik, saudara. Dunia semakin tragis. Dan Yesus pun tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menghadapi hidup tanpa hadirat Tuhan. Ya, ada orang yang mengatakan gini, aku gak butuh sopo-sopo. Aku duit. Ya, aku gak butuh tetangga. Aku kerja punya banyak duit. Orang yang seperti ini biasanya rumahnya dekat kuburan. Iya toh, nggak butuh tetangga, nggak butuh siapa-siapa, lek dekat kuburan, lek mati gelondong dewe, gelondong. Iya, tapi kalau kita masih butuh dengan orang lain, jangan katakan aku nggak butuh sopo. Yang luar pulau tahu saya ngomong nggak butuh sopo. Oh, luar biasa. Ya, kenapa? Di dalam Matius 26 ayat 41 bagian B dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Gak ada orang yang punya keinginan jadi jahat. Ada saudara yang waktu kecil punya cita-cita ingin jadi penjahat? Adakah di antara kita yang waktu kecil punya cita-cita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saya waktu kecil ditanya cita-cita jadi apa? Saya bilang jadi dokter. Ternyata? Nah, sama saudara, tidak ada seorang pun yang pingin jadi orang jahat. Tapi kenapa kok banyak orang jahat? Gravitasi dunia ya menarik saudara dan saya melalui banyak hal. Setan zaman sekarang itu canggih, saudara. Ya, setan semakin manusia pinter, setan pun sekolah lagi. Mengimbangi kecerdasan manusia. Saudara sekarang gencar berdoa puasa. Apa setan tinggal diam? Oh no. Dia akan ngambil mata kuliah yang baru. Mengimbangi kecanggihan, kepandaian saudara. Makanya banyak-banyak berdoa dalam bahasa roh. Kalau saudara berdoa bahasa roh, setan gak ngerti. Betul enggak? Yang tahu cuma saudara sama Tuhan.
Setan bingung ngomong apa arek iki. Tapi kalau saudara hanya berdoa dengan bahasa biasa, setan tahu, oh dia mau doa keliling ke Satin, tak cegat di sana. Ya. Oh dia mau berdoa ke sana, tak cegat dia. Oh dia mau tak cegat dia. Dengan 1000 cara setan mau menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Loh kalau gitu gak boleh berdoa dengan bahasa biasa. Boleh, tapi banyak-banyak berdoa dalam bahasa roh. Aku gak bisa minta Setiap kita yang meminta dan kita menyediakan tempat, Tuhan akan memberi. Lah saudara, Tuhan aku minta minum, tapi gelasnya saudara walik ke bawah. Apa dikasih? Enggak, kalau saudara minta ya ngini Tuhan aku minta, kan dikasih. Tuhan aku minta. Enggak bisa. Minta apa yang kau minta hari ini? Tuhan Sang Penolong akan menolong kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena itulah Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong saudara dan saya, menolong murid-muridnya. Supaya kita tidak terseret oleh dunia. Dunia canggih, saudara. Ini HP ini nyeretnya buanter, saudara. Ya. Seringkali ini membuat kita menjadi tidak taat. Mau berdoa, kling-klung. Sebentar Tuhan, ada berita nih. Baca. Akhirnya doanya terganggu. Mau baca firman, kling-klung. Wih, berita apa ini? Lagi viral ini. Ya Tuhan, ya ampun. Ya apa ini? Gak jadi baca firman, belakrak ngikuti terus. Oh ini, itu ya sinetron Korea itu. Loh ini gimana ini? Sampai nangis termehek-mehek gara-gara sinetron ini. Iya, ada seperti itu sehingga mengganggu kita untuk hidup menuruti perintah Tuhan. Sedangkan firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihiku, ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Sekarang selanjutnya kita mau belajar untuk apa Tuhan Yesus memintakan seorang penolong untuk saudara dan saya. Ya, kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Sudah hafal toh? Hari ini ayatnya itu sudah di luar kepala semua. Ya, mungkin tanpa melihat saudara sudah hafal. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ayo dannya mana? Iya. Lanjutkan? Oke lah, sampai di sini dulu, ya. Nah, untuk apa Tuhan Yesus memintakan seorang penolong? Ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, Yesus itu memuridkan. Setelah dimuridkan, Yesus naik ke surga, tugasnya murid adalah memuridkan. Jadi dimuridkan untuk memuridkan. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memuridkan orang-orang di sekitar kita? Ya. Jadi, untuk apa Tuhan Yesus memintakan seorang penolong? Supaya bisa melanjutkan misi Allah, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Kita pun diberi Roh Kudus bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Bukan hanya untuk menolong masalah-masalah pribadi kita. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya mengambil bagian. Ya, menuntaskan, melanjutkan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Loh gimana caranya Mbak Diana, aku enggak sekolah Alkitab Aku jemaat biasa Aku itu baca firman itu lek minggu tok Ya. Sedangkan ini diberikan, tanggung jawab ini diberikan kepada semua orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kita selanjutnya akan belajar bagaimana caranya kita memuridkan. Tadi
di KUL kita sedang membahas, saudara. Bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan? Kita nggak harus baca Alkitab ke pasar-pasar. Ketemu bakul sayur, Tuhan Yesus berkata. Saudara dikabyuk sama Choi Sam nanti. Ya. Terus saudara mungkin pulang dari gereja, aku mau memberitakan firman pada majikanku, langsung lopan. Tuhan Yesus berkata, lopannya sedang berdoa pada itunya. Siapa yang tidak percaya pada Yesus kau akan binasa. Di interminute, saudara. Iya. Jadi bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan? Ya. Kau jadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini caranya kita ya memuridkan, memberitakan firman kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, hari ini saudara dan saya ditantang untuk menjadi saksi. Hanya orang yang memiliki karakter Kristus yang bisa menjadi saksi Kristus. Tanya pada diri sendiri, apakah aku sudah punya karakter Kristus ya? Karakter Kristus itu apa sih, saudara? Kasih, saudara. Karakter Kristus itu kasih. Karena kasihnya, ya, Tuhan Yesus meninggalkan surga datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau kita diminta untuk menjadi saksi berkarakter Kristus, hidup kita juga harus memiliki kasih. Halo? Sudahkah kita memiliki kasih? Katakan kanan kiri saudara, miliki kasih. Ya. Saya mau katakan, orang berkarakter Kristus itu swakit, saudara. Betul? Orang mau hidup berkarakter Kristus itu swakit banget. Tuhan tahu. Karena itu Tuhan memberikan penolong karakter Kristus. Bagaimana kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus memikul salib kita. Loh, gak gampang. Karena itulah Tuhan tahu gak gampang untuk hidup berkarakter Kristus, karena itulah Kristus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus menyuruh saudara, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan itu gak akan menyuruh kalau kita gak bisa melakukan. Jadi kalau Tuhan Yesus menyuruh, itu ada keniscayaan kita bisa hidup kudus, tapi tidak dengan mengandalkan diri kita sendiri. Ada penolong, yaitu Roh Kudus. Hari ini apa yang membuat saudara enggak bisa melakukan firman Tuhan? Hal apa yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk bisa melakukan firman Tuhan? Jangan takut, ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, menjadi saksi di Yerusalem. Siapa sih Yerusalem? Orang dekat kita, ada keluarga, ada majikan, yang setiap hari dekat dengan kita majikan toh. Bagaimana kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah majikan? Ya, hiduplah berkarakter Kristus. Sekali lagi saya katakan berkarakter Kristus itu swakit banget. Ya. Tapi kita harus menyatakan kalau kita mau menjadi saksi, ya, Roh Kudus mempermampukan kita di tengah-tengah majikan yang setiap hari seperti radio yang potensinya rusak itu, ya, seperti radio yang waduh cacat, tapi kita mau berkarakter Kristus, ada kekuatan di dalam diam. Amin. Saudara majikan mau ngomong berapapun, saudara jawab itu loh, nggak akan menyelesaikan masalah. Wis diamu. Nangis boleh, tetapi ada kekuatan yang dari dalam. Ya, ada Roh Kudus yang bekerja memampukan saudara dan saya. Saya 4 tahun saudara dikerjain sama mantan majikan saya. Ya,
Kalau bukan karena Roh Kudus, enggak mungkin saya bisa menyelesaikan sampai S1 4 tahun. Mungkin orang mengatakan kamu itu bodoh, kamu itu enggak berhikmat, sudah tahu majikan kayak gitu, ganti dong majikan. Saya mau ganti, tetapi kalau Tuhan masih menginginkan saya sekolah di situ, lulus sarjana S1 4 tahun, saya kerjakan dan Roh Kudus yang memberikan saya kemampuan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, menjadi saksi enggak harus membaca firman di depan orang-orang, tetapi perilaku hidup kita yang mencerminkan karakter Kristus membuat orang mengenal, oh, dia adalah pengikut Kristus. Akhirnya orang mau simpati enggak pada Tuhan Yesus? Simpati, tapi kalau saudara disuruh belanja ngentit, you know ngentit? Enggak tahu ngentit? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ngentet itu artinya korupsi. Kan kita di pasar itu ya, kalau belanja biasanya penjualnya gini, pakai nota enggak? Non, misalnya saya pakai iya, misalnya itu harga sayur 10, itu kadang orang di pasar ngasih harga 12 loh. Iya? Itu untuk apa? Katanya yang $2 untuk kita. Itu jangan sampai saudara. Ya, kita harus menjadi murid yang berkarakter Kristus dimanapun berada. Ya, jadi berbuatlah benar. Ya, berbuatlah benar di tengah-tengah orang-orang sekeliling kita. Maka disitulah kita akan menjadi saksi Kristus. Amin. Sekali lagi saya katakan menjadi saksi berkarakter Kristus itu memang sakit. Kristus, ya, dan kasih itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Kristus dan kasih satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya. Kristus dan kasih enggak bisa dipisahkan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Manusia yang bagaimana? Sesama manusia itu bagaimanapun watak manusia di sekeliling kita, Tuhan minta kita mengasihi. Sakit enggak? Sakit. Kalau kita orang-orang baik di sekitar kita, kita disuruh mengasihi, gampang. Ya, aku suruh mengasihi Bu Karmi, suruh mengasihi Karinta, gampang. Dia tiap hari masak buat saya. Ya, saya disuruh mengasihi Rini, sama kul-kul saya gampang. Mereka baik sama saya. Tapi bagaimana ketika kita harus mengasihi sesama itu semua karakter orang di sekitar kita? Ya, gampang apa susah? Susah. Makanya saya katakan berkarakter Kristus itu sakit. Kita harus menanggalkan ego kita. Oh, tidak bisa. Ya, aku orang luar pulau. Oh, tidak bisa. Aku dilahirkan anak pertama, punya karakter yang kuat. Oh, tidak bisa. Aku dilahirkan hari Minggu Wage. Pasaran apa? Dinten sekawan pasaran gancal. Jumlahe 9 niku netone sapi nyerudukan. Apakah itu bisa kita jadikan alasan nanti di pengadilan Tuhan? Apa yang kamu lakukan? Tuhan, tak bisalah kau bicara begitu Tuhan. Kenapa pula kau lahirkan aku sebagai orang luar pulau? Aku tidak minta jadi orang luar pulau Tuhan. Ya. Kenapa sih kamu cerewet? Tuhan, siapa pula yang kasih tai lalat di atas bibir saya? Itu Tuhan pula yang kasih, bukan beta. Apakah itu bisa jadi alasan untuk kita membela diri di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Kalau kita sudah lahir baru, karakter kita itu karakter Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi mulai hari ini jangan sampai kita berpegang pada hal-hal yang seperti itu. Ya, aku anak pertama itu harus dihormati.
aku orang luar pulau, aku keras, aku orang Jawa ya kelemak-kelemek. Oh, tidak bisa. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Kita akan mempunyai satu karakter, yaitu karakter Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, selanjutnya dalam Matius 5 ayat 44. Ini lebih berat lagi, saudara. Ya. Matius 5 ayat 44. Ini lebih semakin hari semakin berat ini ya kayaknya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Waduh. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tolong Tuhan, tolong. Aku ayat ini tak lewati ya Tuhan. Aku mau Tuhan ayat ini. Yang lain saja Tuhan. Lah kamu minta ayat apa? Diberkatilah kau. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Itu aja loh Tuhan. Tidak bisa. Dari Kejadian sampai Wahyu semua untuk saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Nah, ini berat. Protes sama Tuhan. Tuhan berat, gak mampu. Bukankah sudah aku berikan kepadamu seorang penolong? Siapa dia? Roh Kudus. Adakah dia tinggal di dalam hati kita? Kadang. Mulai hari ini saudara, apapun yang kita tidak bisa perbuat untuk memuliakan Tuhan, saudara harus tahu ada Roh Kudus di sini. Diam di dalam kehidupan kita, mempermampukan kita melewati hal-hal berat sekalipun. Ya, amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada satu ilustrasi tentang telur. Telur kalau pecah dari dalam melahirkan kehidupan. Bahasa Inggrisnya netes. You know netes? Ya, telur kalau pecah dari dalam langsung keluar kehidupan. Tapi kalau dipecah dari luar, jadi telur dadar. Akhirnya tidak ada kehidupan. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita mau menyelesaikan masalah dengan cara luar, cara pikiran, cara otot, cara kekuatan kita, nehi. Saudara nggak akan dapatkan hasil, tidak akan dapatkan solusi. Tetapi kita selesaikan dari dalam, karena di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita menyelesaikan masalah hidup kita, maka kita akan menemukan jalan keluar yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, masih ada waktu, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saudara tahu pasti tentang hidup saya, ya. Saya itu, ini apa sih kok runtuh barang ini? Ini ibarat hidup saya. Ya. Saya pernah hidup punya cita-cita yang luar biasa. Nggak ada orang yang ingin gagal loh. Suatu hari, orang yang saya percaya, orang yang saya musuh, seperti Yesus berharap, seperti murid berharap kepada Yesus. Saya pernah berharap pada seseorang, dan ternyata orang itu membuat kayak gini. Hancur. Bisa nggak dipakai, dihaluskan lagi? Bisa? Bisa nggak seperti semula? Dia akan lungset, nggak bisa dipakai. Saya pernah mengalami seperti ini. Apakah saya bisa mengampuni orang yang sudah menghancur leburkan hidup saya? Nonsen bagi manusia. Tetapi karena luka hati, karena dendam, karena amarah, karena kehancuran hidup saya menjadi orang yang setengah gila. Saya jadi orang yang rusak serusak-rusaknya. Hidup saya penuh dendam, gak karu-karuan. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Tapi saya gak pernah gembira, akhirnya saya sakit-sakitan. Belum ketemu dokter di sini. Saya waktu itu belum, Pak dokter kayaknya masih SD kayaknya. Seperti ini saya, saudara, hancur. Akhirnya saya sakit-sakitan, saya hidup dalam dosa, ya. Saya sudah mendukakan Roh Kudus sampai pada satu titik saya tidak bisa lagi berbahasa roh. Saya berdoa, saya ke gereja, tapi saya berdoa cuma, Tuhan, gak bisa berbahasa roh. Saya berdoa penyembahan itu kayak ada sesuatu yang menghalangi saya. Doa saya itu gak pernah bisa sampai di hadirat Tuhan. Rasanya setengah mati, saudara. Gersang, hancur, gak bisa apa-apa. Di saat itulah saya mengatakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya sudah hancur, saya gak mungkin bisa pulih. Ibarat orang itu saya merambat saya itu
berangkang menghampiri Tuhan. Tuhan, berikan aku belas kasih-Mu, pulihkan hidupku. Tuhan pulihkan enggak? Pasti pulihkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa? Bisa yang seperti ini mengasihi? Tidak bisa. Sulit bagi manusia. Saya pun katakan saya tidak bisa. Ya udah, kalau enggak mau, hiduplah dalam penderitaanmu hari ini. Saya sakit-sakitan, saya komplikasi. Tubuh saya ini banyak luka, saudara. Kalau ada orang bilang I love you ke saya guatel kabeh. Loh betul, ini kulit saya ini kayak kulit kodok, saudara. Keluar semua. Seperti itu. Apakah kamu mau terus hidup seperti ini? Enggak, Tuhan. Pulihkan aku. Makanya lakukan ayat ini. Apa Tuhan? Aku enggak mampu. Lakukan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Apa yang aku harus lakukan? Kasihilah, berdoalah buat dia. Saya mulai. Setiap hari saya berdoa, saya sebut nama orang itu. Tidak bisa. Gagal. Akhirnya saya mikir, setiap melihat pemberian dia, itu sakit hatiku. Akhirnya semua barang-barang pembelian dia, tak buang. Ya, ada baju, ada sepatu, ada tas, ada cincin, ada semua. Tak buang semuanya. Apakah sembuh? Tidak. Saya ke teras lihat, lihat kebunku penuh dengan bunga. Saya itu pecinta bunga. Makanya dia itu kalau datang ke rumah saya bawa bunga. Tanya itu Mbak Wiwi itu. Kalau pergi dari Kota Batu, jok mobil itu penuh dengan bunga. Dia bawa mawar jambe, dia bawa segala macam. Taman di rumah saya itu bagus, penuh dengan bunga. Tapi itu pemberian dia. Ngelihat kembang itu enggak jadi indah, saudara. Kembang yang indah jadi enggak indah. Kenapa? Karena saya membenci yang memberi. Suatu hari saya bilang sama bapak saya gini, Pak, tamannya mau tak bongkar. Loh, ngapain? Bunga bagus-bagus kok dibongkar? Itu semua pemberian dia, enggak suka sama dia. Dengan berat hati bapak saya katakan, ya kalau memang itu baik menurut kamu, bongkar. Tak bongkar, saudara. Kembang-kembang itu tak bongkar. Saudara tahu bagaimana reaksi saya waktu membongkar? Tutup mata, bayangkan bagaimana saat saya membongkar taman saya. Tak geruaji dengan emosi. Tak buang, saudara. Tak tebang, semua cemara bagus-bagus. Mawar-mawar tak buang semua. Kemarin Mbak Susanti itu upload bunga anting India itu mengingatkan saya pada dia. Tapi saya sudah damai, saudara. Ya, tak buang semua, tak kumpulkan, tak bakar semua. Sembuh? Tidak. Makanya tadi saya katakan telur kalau dipecah dari luar akan menghasilkan kematian. Tapi kalau kita mau memecahkan dari dalam bersama Roh Kudus. Terus saya katakan, gimana Tuhan? Berdoalah, jangan pakai kekuatanmu. Saya berdoa, tiap hari saya berdoa, Tuhan berkati dia, cekit. Betul nggak? Tuhan lindungi dia, cekit. Cuwakit cekit hati saya. Iblis bilang berkata gitu, munafik lu. Iya, aku munafik. Aku lapor sama Tuhan. Tuhan, iblis bilang aku munafik. Tidak apa-apa, lanjutkan. Berdoalah bagi mereka. Saya doa lagi. Tuhan jagai dia, cekit. Tuhan lindungi dia, cekit. Yang paling sakit ketika mulut saya bicara, Tuhan berkati rumah tangganya, jeduar. Bukan lagi sakit, jedar, rontok, ajur, jedar, luar biasa. Tapi Tuhan katakan, berdoalah buat dia yang telah menganiaya kamu. Terus saya berdoa. Jadi sampai akhirnya doa itu bukan dari hati saya, tapi seperti kaset diputar. Mau makan, berdoa sebut nama dia. Mau tidur, berdoa saya sebut nama dia. Mau makan, itu syarat saya lakukan setiap hari. Sampai bertahun-tahun. Jadi setiap saya doa, Tuhan berkati dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan jaga rumah tangga. Cuma mulut saya, jadi lain di bibir, lain di hati. Tapi saya mau lakukan ketaatan itu. Iman timbul dari pendengaran. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang telinga saya dengar setiap hari sampai bertahun-tahun, itu merubah hati saya. Bisa merubah hati saya. Jadi
catatan dia, kenangan dia bukan kenangan jahat lagi, tapi kenangan indah karena doa saya setiap hari mengatakan yang indah-indah tentang dia. Ya, sampai suatu hari, setiap hari dulu ya, sebelum ini saya berdoa, Tuhan biarlah dia ketobrok dokar. Tuhan mana yang mengabulkan kecelakaan orang lain? Tidak ada. Biarkan dia waktu jalan kesandung, ketobrok becak. Itu tiap hari kayak gitu. Semakin sakit hidup saya. Tapi ketika Tuhan katakan ini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus saya berdoa untuk dia. Sampai suatu hari saya dengar kabar, itu berapa tahun. Ya. Keponakannya telepon saya, tante, ada apa? Ada kabar om kecelakaan. Hah? Tiba-tiba saya ada satu kekhawatiran yang dahsyat, nggak celkit lagi. Ya. Kalau tadi kan dengar namanya cekit gitu. Apalagi lihat dia sama pasangannya naik mobil, tak lewerek gitu, dia ingin jeglong. Ya, ada kabar, dia beli rumah baru loh, dia beli mobil baru, itu rasanya sakit. Di sini aku keleleran, saudara. Dia pesta pora, sakit. Iblis izinkan hal itu terjadi. Ketika dia ngasih tahu om kecelakaan kondisi kritis, dia muntah darah, telinganya berdarah gini, sekarang dibawa ke rumah sakit. Ada ketakutan yang luar biasa dalam hati saya. Saya tuh, percaya kita berdoa ya. Kamu berdoa supaya semua akan baik-baik saja, semua akan bisa dilewati. Setelah itu saya bilang, jangan kasih tahu adik ya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Setelah itu saya bilang, loh kenapa kok aku khawatir? Bukankah dulu aku mendoakan dia ketobrok becak? Dari situ saya menyadari bahwa Tuhan sudah memulihkan hati saya. Karena saya baik? Bukan. Karena ada sang penolong yang Tuhan berikan kepada saya, juga kepada saudara. Ya. Sekarang hubungan kami baik, silaturahmi kami baik. Anak saya sering ke sana. Ya, dia ada masalah, kita datang, keluarga kami sudah seperti nggak ada masalah. Sampai suatu hari ada keluarga yang meninggal, kita satu keluarga datang ke sana. Tetangga-tangga bilang apa? Loh, itu loh wong Kristen. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang dimuliakan? Bukan kami, tetapi Kristus yang kita sembah yang dimuliakan. Oh, sakit ae orang Kristen lek duduk wong Kristen disantet itu. Nama Tuhan yang dipermuliakan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi ada sang penolong yang Tuhan kirimkan buat kita yang mau datang minta pertolongan kepadanya. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi kelemahan saudara. Jangan berubah dari luar, berubahlah dari dalam. Ya. Misalnya aku dulu tomboy saudara, saya dulu tomboy banget. Bagaimana misalnya aku mau berubah terus aku pakai gaun, terus aku kemayu gini. Sakit enggak? Sakit. Susah enggak? Susah, enggak bisa. Tapi kalau telur itu dipecah dari dalam. Saudara lihat saya sekarang. Iya. Tanya yang tahu-tahu saya Mbak Frida, Mbak Wiwi, tahu siapa dulu saya. Saya dulu dipanggil setan itu bangga. Betul. Kalau pagi saya sudah manasi motor saya, wow. Tetangga bilang, setan jalanan nanti budal. Saya enggak marah. Kenapa? Memang waktu itu aku koncane setan. Ya. Tapi perubahan itu jangan kita lakukan dari luar. Enggak apa-apa Mbak Dian, aku enggak berubah aja, hidupku baik-baik saja. Kalau saudara hari ini masih berbuat dosa, saudara melanggar aturan firman Tuhan dan saudara masih baik-baik saja, berbahagialah, saudara masih dapat kasih karunia. Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan meminta kita pulang. Kalau besok saudara diminta pulang dan kita belum berubah, kita masih dalam kehidupan berlumur dosa, maka Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku. Loh Tuhan, aku setiap hari ke gereja. Bukan kamu ke gereja, tetapi Tuhan lihat hatimu, apakah kamu sudah hidup berkarakter Kristus atau belum. Hari ini belum terlambat, ketika saudara mendengarkan firman ini, belum terlambat. Yuk kita mulai dari dalam. Kalau saudara, membenci suami, membenci siapapun, dan saudara tidak mau melepaskan pengampunan itu, minta Roh Kudus.
Ya, minta Roh Kudus. Apapun nih masalah yang tidak bisa kita selesaikan, yang mendistrak kita, yang mengganggu hubungan kita sama Tuhan, minta. Dia sang penolong. Ya, Roh Kudus dicurahkan dahulu di kamar loteng, terjadi hari ini sampai selama-lamanya. Yuk kita datang pada Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri.